Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi rabbil wabarakatuh. alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama tim penyuluh KUA Kecamatan Kelakah, di mana pada episode sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang keutamaan dan fadilah-fadilah Muharram. Telah hadir narasumber kita Ustadz Ainur Rafiq. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Ustaz, tentang keutamaan Muharram ini kan sudah jamak dibicarakan oleh orang-orang banyak, termasuk di pentas-pentas podium mungkin, termasuk orang-orang awam pun banyak yang tahu di Muharram itu ada keutamaan-keutamaan. Sebenarnya menurut agama Islam, keutamaan di Muharram itu apa saja Ustaz sebenarnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami bersama Ustadz Rafiq dapat mengisi konten penyuluhan kreatif ini untuk dapatnya bermanfaat kepada hadirin-hadirat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkenaan dengan bulan Muharram seperti yang disampaikan Ustadz Rafiq barusan, banyak sekali fadilah atau keutamaan di tahun baru Islam ini. Ya, yang pertama adalah bahwa kita di tahun baru Islam 4 Muharram ini Ustadz, ya. Tentu harapan kita sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu musawin min amsi fahuwa khasir. Barang siapa hari sekarang sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa halik. Hari sekarang jauh lebih jelek daripada hari kemarin, tahun sekarang lebih jelek dari tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang binasa. Nah, harapan kita di tahun baru ini kita berupaya untuk senantiasa memperbaiki amaliyah kita, ibadah-ibadah kita senantiasa jauh lebih baik daripada hari atau tahun yang kemarin. Jadi momen sebagai muhasabah Ustaz. Iya, muhasabah. Nanti akan lebih baik untuk tahun berikutnya. Untuk tahun berikutnya. Jadi kita selalu introspeksi diri Ustaz. Apalagi selanjutnya terkait itu. Ya, apalagi di bulan Muharram ini 1447 Hijriah. Iya. Nah, ini tentu banyak sekali peristiwa-peristiwa penting atau amaliyah-amaliyah yang disunahkan. Di antaranya adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Jadi mengapa itu terjadi? Karena dulu para sahabat itu melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 ya, untuk apa namanya, mengenang atau mengenang Nabi Musa. Ya, ketika itu beliau atau orang-orang Yahudi itu berpuasa, maka kemudian disampaikanlah peristiwa itu kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah menjawab, ana ahaqqu bi Musa. Jadi saya lebih berhak kepada Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi tersebut. Maka beliau menyuruh para sahabat untuk berpuasa pada hari itu, pada tanggal 10 Muharram, sumu, tapi ditambahi ya, sumu qablahu au sumu ba'dahu. Jadi puasalah sebelum tanggal 10 atau sesudah tanggal 10 juga. Hal itu agar supaya tidak menyamai daripada amaliyahnya orang-orang Yahudi ketika itu. Untuk membedakan Ustaz ya. Nah, untuk membedakan. Jadi konteksnya ini awalnya memang orang-orang zaman dahulu sebelum Islam sudah ada puasa Ustaz ya. Oh, sudah ada puasa. Yang dilakukan orang-orang Yahudi untuk mengenang peristiwa yang dialami Nabi Musa itu. Iya, betul. Dari itu kemudian ini para pemirsa saya,
Akhirnya Rasulullah melihat itu, beliau bersabda, kita ini umat Islam, saya lebih ini berhak, lebih berhak untuk hal itu. Untuk hal itu. Ayo kita berpuasa juga. Nah, betul. Itu istilah gitu, Ustaz. Iya. Jadi Tapi sehingga jangan sampai sama. Jangan sampai sama. Makanya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berpuasa sebelum atau sesudahnya, tanggal 9 atau tanggal 11-nya. Tapi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita biasanya sebelumnya, Ustaz. Jadi tanggal 9 atau dikenal dengan puasa Tasu'a, ya. Sangat besar sekali fadilahnya. Jadi ada suatu keterangan ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi diampuni dosa-dosa yang sebelum dan setelahnya. Wa ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi au fi sanatin madiyatin. Jadi pada 1 tahun yang telah lalu itu diampuni dosa-dosanya. Nah, ini salah satu fadilah keutamaan daripada puasa Asyura. Ya. Kemudian di samping itu masyarakat kita biasanya itu mengenang bulan Muharram tanggal 10 ini dengan peristiwa penting, yakni santunan anak yatim. Ya. Hal itu tentu tidak luput daripada sejarah juga, Ustaz. Jadi pada waktu itu kita tahu bahwa pada masa kekhalifahannya Hasan dan Husain, ya. Lantas kemudian terjadilah perang besar ketika itu, perang Karbala, ya. Peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala itu yang membantai keluarga daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, ketika itu banyak sekali para mujahidin, ya, para sahabat, ya, itu yang terbunuh ketika itu, yang syahid, ya, lantas meninggalkan anak-anak kecil. Ya, jadi ketika itu banyak yang dibunuh semuanya. Nah, karena itulah kemudian karena sudah banyak yang dibunuh itu sehingga meninggalkan anak-anak kecil itulah, disitulah ada peristiwa penting, maka diabadikanlah peristiwa itu dalam kegiatan-kegiatan santunan anak-anak yatim, supaya kita juga mengenang peristiwa-peristiwa yang demikian itu agar tidak terlupakan. Nah, sehingga pada 10 Muharram atau bulan Muharram itu banyak dilakukan santunan anak-anak yatim. Ya tentu tidak, santunan itu tidak hanya berhenti di sini tak sebetulnya, tapi yang paling terpenting momentumnya itu adalah sangat tepat sekali. Karena memang menyantuni yatim itu selain anjuran juga kan faedahnya besar. Faedahnya sangat besar. Ya. Hadis Nabi mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Jadi beliau sambil menunjukkan dua jari-jari beliau dengan direnggangkan. Jadi bahwa Nabi beserta orang yang menanggung anak yatim itu di surga itu seperti dua jari-jari yang bersamaan, berdampingan. Ya. Sehingga dalam kesimpulan hadis ini, maka orang yang menanggung nafkahnya, kemudian apapun itu yang ditanggung terhadap kehidupan anak yatim itu, maka dia pasti masuk surga saat ini. Jadi sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Maka dari itu momen terpenting inilah, momen yang sangat istimewa inilah jangan kita lewatkan. Nah, kita menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya anak yatim, ya. Tidak hanya mengusap tok, tapi dikasih nafkah, dikasih hadiah, dikasih sesuatu yang menggembirakan. Kalau bisa pendidikannya itu diutamakan. Nah, ini merupakan amaliyah yang sangat utama sekali di bulan Muharram. Baik, Ustadz. Terkait Ustadz, di samping itu adat orang-orang kita, khususnya di daerah Jawa, entah di luar, ini ketika Asyura itu juga mereka itu membuat semacam jenang, ya. Jenang itu artinya itu biasa terbuat dari beras, semacam beras. Itu dimasak dengan pakai air. Gitu. Istilahnya jenang kalau di Jawa. Jenang suro. Ya. Itu gimana, Ustadz? Berkenaan dengan jenang suro ini, Ustadz, ya. Walaupun secara implisit itu tidak
disebutkan di dalam literatur, tapi ini juga tidak lepas daripada sebuah sejarah juga, yang mana ketika itu berawal dari kisahnya Nabi Nuh. Jadi kapal beliau itu ketika berlabuh dari banjir yang begitu dahsyat itu, kemudian di sana kemudian tidak ada makanan pun ya, yang ada hanyalah sisa-sisa dari makanan pengikutnya ketika itu. Maka dikumpulkanlah, kemudian ada kacang, ada ubi dan lain sebagainya, kemudian digiling, dihaluskan, kemudian dimakan bersamalah. Sejarah inilah kemudian ini mengawali adanya peristiwa jenang suro itu. Sekali lagi, leluhur kita sangat arif nih, dan bijaksana di dalam mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, maka disitulah ada sejarah, ada napak tilas dan lain sebagainya untuk diingat kembali dalam peristiwa atau momentum-momentum penting ya. Misalkan tadi itu ada jenang suro, ada santunan anak yatim, ada kemudian apa namanya? Kalau yang mencuci keris itu saya masih belum tahu literaturnya Ustaz. Jadi biasanya tanggal 1 yang ada itu menulis bismillah gitu. Menulis bismillah ya. Sebanyak 113 kali gitu. Dan itu konon ya bisa untuk apa namanya ya? Sababiyah kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ajarannya Ustaz dari itu dari salafus soleh juga. Soleh ya. Bukan bid'ah ya Ustaz. Ya, bukan. Ya, tergantung bagaimana niatan kita sebenarnya Ustaz. Itulah ya, memang kearifan lokal. Ya, kearifan lokal sekaligus juga kearifan para masyayikh kita. Para pendahulu kita, di mana banyak ajaran yang bersejarah dilestarikan sekaligus dibungkus dalam sebuah ibadah. Dalam sebuah tradisi yang tidak lepas dari ibadah. Yang tidak lepas daripada ibadah. Santunan yatim dari itu sejarahnya dari betul disebutkan itu juga ada santunan yatim sekaligus pemberdayaan itu memang sangat dianjurkan. Duafa juga mendapatkan juga jenang suro itu. Jenang suro tadi itu. Ya di sejarahnya dari Nabi Nuh itu Muharram juga Ustaz ya. Muharram peristiwa itu terjadi di bulan Muharram juga. Dilestarikan yang juga sekaligus sebagai momentum dalam saling bersedekah. Saling bersedekah. Yang bersedekah. Walaupun memang agak beda Ustaz. Komponen jenangnya itu antara sekarang dan Nabi Nuh tentu tidak sama. Tapi paling tidak bukan itunya yang kita harapkan. Tapi pengingat daripada sejarahnya itu yang kita harapkan. Dan sedekahnya. Sedekahnya. Walaupun sekarang macam-macam bahannya, ada telurnya, ada. Soalnya kalau tidak dicampur itu tidak dimakan biasanya kan. Mungkin sementara ini ya Ustaz ya. Ya, sebenarnya masih banyak sekali amaliyah-amaliyah yang lain yang mungkin barangkali tidak semuanya dapat kita sebutkan karena kesempatan kita yang terbatas ini. Mungkin itu saja mungkin sementara ini yang kita dapat bahas pada pertemuan kali ini Ustaz. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, bincang-bincang tentang fadilah Muharram bersama Ustadz Khul Musli, bersama para penyuluh agama Islam di Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan selalu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, kepada kaum muslimin dimanapun berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.